Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Asraf, BP 19/51/2016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 dari Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer mengenai software cycle dan register. Jadi pada modul ini kita akan membahas mengenai software cycle di mana ada preprocessor, compiler, assembler, dan linker. Secara singkatnya ya, preprocessor itu adalah mengubah program kita tulis tadi, misalnya bahasa C menjadi program dengan ekstensi I, di mana eh, program tersebut bisa dikatakan dibersihkan gitu ya, kayak mungkin komentar yang dihapuskan, seperti ada kita mendefine sebuah nilai, dimasukkan langsung nilainya dan sebagainya gitu. Lalu ada compiler, dia akan mengubah bahasa yang sudah diubah tadi, yang .i tadi sudah diproses preprocessor menjadi bahasa assembler atau bahasa assembly gitu. Lalu ada linker. Nah, di sini linker itu seperti menghubungkan ya berbagai macam, mungkin ada modul lain ataupun program lain yang terlibat dalam program yang kita tulis tadi gitu. Nah, terus langkah pertama kita akan mencoba melakukan program C tentang mengenai faktorial di sini. Programnya sudah ada di sini, fact.c. Dapat kita lihat bahwa ada define fact in, nanti nilai fact in-nya 10 kita set, lalu ada mainnya adalah printf, jadi print cuman printf fact in gitu. Ini adalah ada function fact di mana akan menghitung faktorial. Di sini adalah rekursif ya. Jika nilai n-nya kecil dari 1 maka return 1, jika enggak kita bakal manggil lagi faktorialnya gitu. Nah, lalu dari sini kita akan melakukan preprocessing ya. Tadi dikatakan preprocessing. Sini ada berbagai tugas seperti semua komentar dihapus, semua new line menandakan garis baru dia akan dihapus, lalu makro yang telah didefinisikan diganti dengan definisinya gitu. Setelah kita melakukannya dengan perintah gcc min e artinya di sini proses dihentikan setelah preprocessing dilakukan. Artinya proses assembler tidak dilakukan gitu. Fact c itu file kita, min o fact i adalah .i-nya file output kita. Mari kita cek file fact.i-nya gitu. Apa yang ada di dalam fact.i-nya. Nah, ini setelah kita lakukan proses pre-processing, nah dapat dilihat di sini komentar kita telah hilang ya. Di sini ada komentar main program, call function factorial, dan factorial function ini telah dihapus dari sini gitu. Jadi programnya sudah bersih, tinggal cuman program aja gitu. Seperti yang nilai define tadi, makro yang sudah kita set, fact in-nya. Kalau di sini fact di sini, sekarang sudah dimasukkan nilai 10-nya ke bagian fact di sini, langsung fact 10 gitu ya. Lalu fact.c atasnya dan sebagainya gitu. Jadi telah dilakukan proses preprocessing di mana program-program ini dibersihkan gitu ya. Nah, setelah dibersihkan, lalu eh kita lakukan operasi kita namakan compiler ya dengan perintah gcc min s fact c min o fact s fact.s gitu. Nah, min s di sini merupakan sebuah sintak yang akan menghentikan proses setelah proses compile selesai gitu ya. Jadi setelah prosesnya di-compile, maka akan dihentikan gitu, menghasilkan output.fact.s gitu. Mari kita lihat file fact.s-nya kita. Nah, ini setelah kita buka, nah, jadi kalau tadi bahasanya adalah sebuah bahasa, bisa bahasa pemrograman ya, ini adalah bahasa C di sini yang bisa dimengerti manusia. Sekarang di sini sudah berubah menjadi bahasa assembly gitu. Nah, sudah menjadi sebuah bahasa assembly. Itu masih bisa kita mengerti, kita sebagai manusia masih bisa mengerti apa yang eh, ada pada di sini, tapi tidak semudah kita membaca pada program awalnya atau yang sudah kita pre-processing tadi. Sini sudah terlihat detail dari programnya, ada seperti register yang kita gunakan gitu. Lalu ada kelompok-kelompok programnya, di sana ada main, ada fact di sini, function fact-nya, kita bisa jump ke sini, lalu L4, L5 dan sebagainya gitu. Nah, ini kita lihat beberapa
eh register yang mungkin kita bisa ketemukan di sini. Yang pertama, register itu ditandai dengan adanya tanda persen di depannya gitu. Maksudnya ada RBP, register bisa dibilang register base pointer atau bisa kita bilang frame pointer. Jadi bisa dikatakan kalau di sebuah stack itu paling bawah ya, sehingga menjadi nilai defaultnya gitu. Paling bawah dari sebuah stack gitu. Lalu ada R masih RBP, lalu ada RSP di sini stack pointer. Itu yang menandakan pointer yang menandai bagian paling atas dari sebuah stack gitu. Mungkin kebalikan dari base pointer atau frame pointer tadi. Lalu di sini ada kita menggunakan register data, ECX, ada EAX. Nah, di sini di sini ECX ini adalah registernya. Nah, pada umumnya bisa kita lihat mungkin pembagiannya di sini ya. Nah, pada umumnya eh, AX itu, AX di sini, AX ini adalah merupakan tempat register tempat proses input output dari data itu umumnya dilakukan gitu bersama dengan register EDX. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ada bisa moving ataupun penjumlahan dan sebagainya itu kita menggunakan register di sini register EAX di sini. E menandakan kita ini adalah register 32 bit gitu. Sedangkan di sini misalnya ada RCX di sini, R ini adalah menandakan register 64 bit gitu. Lalu ada register kita punya register ECX. Eh ECX ini bisa dibilang kayak menyimpan eh, indeks gitu ya, indeks dari sebuah inputan gitu untuk register yang memiliki CX di belakangnya gitu. SP tetap stack pointer gitu. Nah, ini beberapa kalau bisa lihat cuman itu aja ya. Kita bisa lihat cuman itu yang register yang digunakan pada program ini. Jadi kita punya beberapa register, ada RBP, RSP, ECX, EAX, EDX, dan RCX gitu. Jadi ada sekitar 6 apa ya 6 register ya. Tapi RCX dan ECX ini bisa dibilang satu register tapi memiliki cuman panjang yang data yang berbeda, satu 32 bit sedangkan satu lagi 64 bit gitu. Dan sebagainya, berbagai ini sesuai ini mungkin filenya bakal berbeda-beda tergantung dengan prosesor yang digunakan gitu. Di sini saya menggunakan prosesor Intel. Jadi berbeda prosesor maka berbeda pula bentuk assemble bentuk assembly-nya dari program ini maupun register yang digunakan nantinya. Lalu selanjutnya eh, kita mungkin kita bisa sedikit bandingkan dengan faktorial yang ini dengan bentuk yang di Mars-nya ya. Oke. Di sini kita bisa membandingkan bentuk assembly dari yang prosesor Intel di sini dengan menggunakan prosesor MIP Mars gitu. Dapat kita lihat ini sangat jauh berbeda ya. Mulai dari seperti register yang digunakan sini registernya ditandai dengan tanda dolar gitu, SRA, register A, ada A0, ada stack pointernya gitu. Nah di sini kan kita lihat bahwa ini seperti stack pointernya kan tidak punya cuman SP aja ya. Berarti di sini kita hanya di sini program Mars ini hanya menggunakan register dengan lebar 8 bit gitu. Sedangkan di sini sudah 16 bit di sini sedangkan di sini yang ada RCX-nya atau ECX-nya itu memiliki 64 bit ya di sini. Nah, dapat kita lihat panjangnya juga sangat jauh berbeda. Eh, Panjang yang dari programnya ya, sangat beda. Mungkin dari bentuknya, mungkin dari bentuknya mungkin kita lebih mudah mengerti pada bentuk assembly dari yang kita menggunakan Mars Map ya karena sangat sederhana, sangat mudah ada SW seperti Star Wars gitu kita dengan mudah mengerti apa yang dikatakannya sedangkan di sini kita mungkin sedikit awam ya gitu dengan perintah-perintah yang ada pada prosesor Intel ini. Oke. Lalu kita masuk ke bagian optimasi. Berarti jadi di sini karena kita mengkompil menggunakan GCC, kita memiliki beberapa flag optimasi seperti min min O0, min O1 dan sebagainya gitu. Di mana masing-masing optimisasinya memiliki eh,
perubahan yang berbeda-beda terhadap program kita atau terhadap karena outputnya di sini adalah -s ya, berarti sama dengan fs tadi terhadap file asm yang hasil kita compile tadi, berarti optimisasi ini bekerja pada saat kita mengcompile programnya gitu. Nah, buat kalian mungkin ada -a0. -a0 ini adalah mempercepat waktu kompilasi atau secara default. Kalau kita buka filenya, minfact 0 o0 di sini kita buka pada VS Code, kita bandingkan dengan -s tadi. Nah, ini dapat kita lihat hampir tidak ada perubahan yang terjadi pada program kita karena bisa dikatakan ini kan panjangnya sama, panjang code-nya di sini ada 58 line. Jadi kita lihat di sini waktu eksekusinya saja yang bertambah dan juga bertambah sedikit ya, lebih tinggi sedikit, ukuran code-nya mungkin lebih tinggi sedikit, tapi kalau kita lihat di sini fact.sl dan fact0s o0 itu memiliki size yang sama, mungkin karena sangat jauh perbedaannya tuh sangat sangat apa ya, sangat-sangat kecil gitu. Mungkin kita lihat properties. Oke. Kita lihat propertiesnya fact.s ini fact.s-nya. Nah, bisa dilihat kalau di sini sangat hampir tidak ada perbedaan ya antara kedua file ini, sehingga dapat dikatakan seperti default tadi, hanya ukuran code dan waktu eksekusinya saja yang bertambah sedikit gitu. Tapi kita lihat bahwa pada fact di sini menggunakan Visual Studio Code, isinya tidak ada perbedaannya dengan line yang panjangnya sama gitu. Lalu kedua, optimalisasi untuk ukuran code dan waktu eksekusi, sehingga di sini pemakaian memorinya lebih besar, waktu kompilasinya lebih besar, namun waktu eksekusi dan ukuran code-nya bisa lebih kecil gitu. Mungkin sedikit lebih kecil. Nah, lebih sedikit gitu. Sudah kita lakukan. Nah, kita lihat bahwa di sini bahwa pada fact O1S jumlah size itu sekarang 1 KB. So, sebelumnya ada 2 KB, sekarang sudah berubah jadi 1 KB. Ini kita buka saja. Kita bandingkan dengan fact.s kita ya, tetap kita bandingkan terhadap yang awalnya. Nah, di sini panjang code-nya sudah kita lihat, sini ada 49 line, sedangkan di sini cuma ada 58. Nah, dapat dilihat bahwa O1 memiliki panjang line yang lebih sedikit. Nah, selain itu mulai dari seperti urutan dari kelompok-kelompok code-nya seperti function fact-nya dan main-nya itu memiliki perubahan dirubah arah posisinya ya. Seperti di sini kalau pada fact s ini main dulu dipanggil, baru kita memanggil fact berdasarkan sekuensialnya jika tidak ada jam yang terjadi. Tapi di sini pada fact O1 di sini malah fact-nya dulu dilakukan perhitungan gitu, fact-nya baru terakhir baru dipanggil main-nya gitu. Berdasarkan urutannya. Meskipun di main di sini terdapat call fact gitu kan, kita melakukan jam, tapi berdasarkan sekuensialnya fact berada duluan di atas mainnya gitu. Lalu kita dan seterusnya ada opsi flag 02, optimasi lebih tinggi untuk ukuran code dan waktu eksekusi. Jadi ukuran code-nya tetap bisa dikatakan tidak berubah, pemakaian memorinya bertambah, waktu kompilasinya bertambah. Artinya waktu kompilasi yang terjadi. Tapi meskipun karena file ini cukup kecil ya, kita tidak bisa melihat perbedaan yang signifikan pada waktu kompilasinya gitu. Mungkin kita bisa lihat fact02. Nah, di sini fact size mungkin lebih kecil ya. 02 1 KB di sini. Kalau kita lihat 02 hampir mirip dengan fact O1. Kalau kita lihat memiliki line yang sama panjang 49 line, namun terdapat perubahan pada urutan dari kelompok-kelompok code-nya. Seperti di main ini mungkin lebih sedikit pada kode, perintah yang ada pada bagian main ini lebih sedikit daripada fact s-nya, lalu di fact pun juga lebih sedikit gitu. Tapi di sini mungkin kita lihat kelompoknya bertambah ya. Ini sampai L7, sedangkan di sini sampai L4, L5 aja ya gitu. Ini ada L0, 2, 7 dan 6. Mungkin bertambah di sini cuma 045,
Sini ada 0, 2, 7 dan 6 gitu. Ada perubahan kelompoknya, mungkin lebih banyak cukup banyak terjadi jam-jam juga ya nantinya. Nah, lalu kita lanjut ke opsi keempat ya. Min O3, optimalisasi lebih tinggi lagi untuk ukuran code dan waktu eksekusi. Nah, di sini waktu eksekusinya sangat sedikit nantinya. Waktu eksekusi ini lebih ke output yang dihasilkan ya, exe-nya mungkin untuk menjalankan program itu lebih sebentar gitu untuk mengeluarkan hasilnya dibandingkan program sebelumnya gitu. Mungkin karena ini program kecil, mungkin kita tidak terlalu merasakan perbedaan yang signifikan. Namun jika ini adalah program yang memiliki waktu eksekusi cukup lama, akan terasa perbedaannya nanti. Namun dengan konsekuensi waktu eksekusinya yang sebentar, maka waktu kompilasinya juga bertambah sangat besar gitu. Untuk ukuran code-nya tidak berubah. Kita lihat FACO3, di sini kita lihat bahwa size-nya itu sekarang udah 3 KB, bukan lebih tinggi dari FAC.s gitu. Nah, FAC03. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa programnya sangat-sangat jauh lebih panjang gitu ya. Di sini 130 line gitu, sedangkan aslinya cuma 58 line. Nah, di sini seperti satu bagian code saja mungkin lebih banyak apa ya? eh banyak perintahnya di sini. Mungkin sini lebih mendetail. Ada urutannya juga berubah gitu. Seperti di sini L7-nya saja sangat-sangat panjang ya, banyak yang dilakukan di sini. Namun dengan mungkin karena pendetailan ini, maka proses eksekusinya berjalan dengan lebih cepat gitu nantinya. Jadi tidak ada mungkin jam perintah jam mungkin berkurang sehingga program bisa seperti berjalan secara sekuensial saja dan sebagainya gitu. Lalu untuk S, ini adalah lebih ke ukuran code. OS di sini kita lihat bahwa 1 KB lagi-lagi ukuran code-nya. Untuk panjangnya sekarang 41. Nah, sekarang kalau kita lihat dibandingkan sebelumnya, OS ini memiliki panjang code yang paling sedikit ya. Kalau di sini ada 5 factor 2-nya tadi adalah 49, sedangkan di OS sekarang hanya 41 line gitu. Ini sesuai dengan pengertiannya tadi, ini adalah optimasi untuk ukuran code-nya. Sehingga ini lebih pendek gitu ya. Kalau ada min of phase sama dengan O3, namun ditambah optimasi terhadap fungsi-fungsi matematika yang tidak perlu akurasi tinggi. Nah, fact of phase kita lihat karena sama dengan A3 ya, O3 tadi panjangnya bisa kita bilang sama ya, 130 line. Mungkin ada beberapa yang berubah ya, hanya perubahan pada operasi aritmatika yang tidak membutuhkan akurasi tinggi gitu. Nah, kita harus lakukan optimisasi dan semuanya itu lalu setelah itu kita bisa melakukan proses assembler. Kita mengubah ini menjadi file min.o ya. Assembler tapi belum sampai linker ya. Nah, belum sampai linker, jadi belum menjadi karena masih bentuk .o relocatable object, bisa bisa saja ini file O ini dilinker dengan program lainnya gitu. Nah, tapi belum jadi exe. Kita lakukan dengan AS atau assembler min.o fact.o menjadi fact gitu. Lalu kita bisa mengurutkan file min.o-nya. Nah, sini kita bisa lihat fact O-nya ini memiliki size paling kecil ya, fact O1. Lalu ada fact yang default sampai fact phase yang paling besar. Teman di sini banyak yang sama gitu size-nya. Nah, ini kalau kita buka fact O tidak bisa kita buka ya. Kalau kita buka dengan VS Code, nah ini nggak bisa. Tapi kalau kita ingin membukanya, kita harus menggunakan objek DAM di sini ya untuk melihat di fact O-nya. Nah, mungkin kita bisa coba di sini. DAM min d, kita coba fact O aja ya, fact.o. Nah, ini isinya ya dari min.o assembly-nya gitu. Ini ada seperti angka-angka heksadesimal ya. Heksanya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat isinya, kita harus menggunakan perintah objek DAM gitu. Kita tidak bisa mukanya dengan text editor biasa gitu. Lalu kita urutkan. Lalu terus mengapa ini kalau kita lihat sampai akhir ini kita tidak melakukan
proses linker gitu. Hal ini karena di sini kita tidak menggunakan, kalau kita lihat file aslinya ya, kita tidak memanggil fungsi dari objek lain ataupun kita menggunakan sebuah library gitu, sehingga kita tidak perlu melakukan link terhadap program lain ataupun program ini kita linkkan dengan program ini. Sehingga kenapa kita tidak memerlukan linker pada program ini ya. Mungkin kalau kita lihat pengertiannya, menggabungkan file binder yang telah diperoleh pada sebelumnya dengan file binder lain, melakukan dependensi dari program yang dibuat, seperti library dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita tidak ada memanggil library di sini. Nah, tidak ada library yang digunakan gitu. Jadi seperti itu. Itu kenapa kita tidak membutuhkan linker pada proses yang ini gitu. Lanjut, kita akan masuk ke Takeuchi function gitu. Ini program C-nya. Terus kita tulis dalam bentuk maps-nya ya. Ini sudah saya tulis terlebih dahulu, mengikuti buku yang ada, program Takeuchi. Nah, singkatnya program Takeuchi ini adalah sebuah program fungsi rekursif ya, bisa dikatakan begitu. Jadi saat misalnya kita punya sini kan tak 8, 12, 12 nama ya. Nah, saat tak 18, 12 ini dipanggil, maka dia akan mengecek fungsi Takeuchi ini, bakal ngecek apakah nilai Y-nya, ini adalah X, Y, Z, 18-nya adalah X, 12Y, dan 6 itu Z. Kita cek apakah dia kecil dari X. Kalau misalnya kecil dari X, maka dia akan melakukan return-nya 1 ditambah tak dari tak X kurang 1, Y kurang koma Z, tak Y kurang 1 Z, Z Z lalu X, lalu tak Z kurang 1 X, Y, X, Y. Jadi dipindah seperti dipindah gitu. Nanti asal dari 3 buah ini bakal dipanggil lagi sebagai tak gitu. Nah, artinya dia dapat memanggil dirinya sendiri gitu. Nah, sebuah fungsi ini akan terus berulang atau akan terus bersarang di dalamnya sampai terus memanggil dirinya sendiri sampai nilai Y ini tidak kecil dari X tuh. Sehingga saat nilai Y ini tidak kecil dari X, maka dia akan mereturn nilai Z gitu. Sehingga return ini dapat di-return lagi sehingga dapat selesai gitu. Kita dapat nilai outputnya gitu. Sudah ada programnya. Di sini mungkin saya pindahkan file mainnya ke atas karena setelah dicoba jika mainnya di bawah maka outputnya tidak akan keluar gitu ya. Nah, mungkin kita coba jalankan. Kita run saja. Ini cukup makan waktu untuk menjalankan programnya. Nah, cukup lama ya. Program ini dijalankan gitu. Nah, ini ada error, namun kita lihat bahwa kita punya I/O bahwa nilai Takeuchi 18,12,6 ini adalah 13. Nah, itu secara singkat bagaimana program Takeuchi ini berjalan gitu. Nah, untuk mengetahui berapa banyak tag yang dipanggil, karena di sini kita tidak sulit juga menemukan berapa jumlah tag yang digunakan. Di sini saya menggunakan program C++ ya. Saya membuat program yang sama. Kita bisa membuat sebuah count di sini berapa kali tag yang dipanggil. Kalau kita jalankan, nah dapat kita lihat bahwa program tag ini tag ini dipanggil sebanyak 60.633 kali. Jadi kalau kita menghitung secara manual cukup memakan waktu fungsi Takeuchi dari tag 16, 18, 12 dan 6 gitu. Karena tag yang kita panggil sebanyak fungsi tagnya tadi kita panggil sebanyak 60.000 kali, lebih kurang 60.000 kali. Itu kenapa pada Mars Map ini kalau kita run lagi ya, kita ulang lagi, kita reset lalu kita run, waktu yang digunakan untuk menghasilkan 13 di sini. Nah, ini kan kita lihat hasilnya sama kan ya. 13 ya hasil outputnya. Waktu yang digunakan di sini sangat-sangat lama gitu. Cukup bisa dibilang cukup lama untuk proses karena ini adalah prosesor 16 bit. Nah, kalau kita O-nya ya 13 gitu. Cukup lama untuk menghasilkan outputnya gitu. Itu mengenai program Takeuchi dan tadi bagian software cycle gitu ya. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan dari modul 4 Praktikum Warkom mengenai software cycle dan register di sini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.